dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat Fakultas Sekolah Vokasi. Aku Devi Isna Ramadhani dari jurusan Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian. Aku Miladia Ruslamia dari Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. Aku Runa Arya Yusika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional. Aku Halim Fitra Yuwana dari Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Aku Sampan Novianto dari Informasi dan Hubungan Masyarakat Fakultas Sekolah Vokasi. Lihat, mendengar masalah, memahami masalah, menyusun program-program untuk kemudian berusaha mengajak masyarakat untuk mandiri bersama tim KKN menyelesaikan masalah-masalah mereka. Prinsip bahwa kita berusaha empowering mereka. Hola teman-teman, kali ini kelompok kami akan mempersembahkan mengenai cuplikan video yang berisikan mengenai kegiatan pada saat kuliah kerja nyata atau yang disingkat sebagai KKN sebagai suatu sarana untuk menetapkan tridharma perguruan tinggi. Kuliah kerja nyata juga muncul dari konsep atas kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk mendapatkan sebagian waktu belajarnya dengan menyumbangkan pengetahuan serta ilmu yang telah diperolehnya secara langsung untuk membantu memecahkan dan melaksanakan pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. KKN bisa disebut sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat secara indisipliner. Dengan demikian terciptanya sebuah kolaborasi yang baik antara pihak desa dengan mahasiswa. Kontribusi mahasiswa KKN dapat bermanfaat bagi tiap individu untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu baru lewat program KKN tersebut. Pengalaman, pemikiran, dan berbagai informasi yang ada maupun berbagai hasil evaluasi yang selalu diadakan setiap pelaksanaan KKN di perguruan tinggi secara ilmiah mengungkapkan bahwa KKN memberikan manfaat dalam proses belajar baik bagi mahasiswa maupun masyarakat di dalam menangani dan memecahkan masalah. Sebagaimana yang kami lakukan di sini adalah untuk menangani dan juga memecahkan masalah-masalah pembangunan serta kemasyarakatan yang tepat berada di Desa Badegan, yang tentunya berkontribusi untuk memberikan manfaat untuk masyarakat desa dan juga khalayak umum. KKN kali ini bertemakan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis Sustainable Development Goals, anti narkoba, serta anti stunting. Desa Badegan sendiri terletak di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, yang letaknya dekat dengan kota di mana memperkirakan waktu 10 menit dari kota Pati. Sebelah timur Desa Badegan ialah Desa Margorejo, sebelah barat desa ialah Banyu Urip, sebelah utara Desa Sukoharjo, dan sebelah selatan Desa Pengadan. Desa Badegan termasuk desa yang strategis, tempatnya dekat dengan banyak fasilitas seperti dekat dengan kantor kecamatan, koramil, polsek, puskesmas, rumah sakit KSH, Plaza Pragolo, serta dekat dengan PMPP dan juga kantor Dispermades, rumah makan Sabtorenggo, hotel Geraha Wisata, dan masih banyak lagi. Kondisi tanah yang subur dan juga luas dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga lahan perkebunan dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Dengan luas 247,75 km kubik dengan jumlah penduduk 524 KK. Ada pula fasilitas pendidikan yang ada di Desa Badegan ialah SD Negeri 02 Badegan. Yang kedua adalah SMP Negeri 02 Margorejo. Terdapat pula bangunan masjid yang berdiri di Desa Badegan. Terdapat potensi desa, yakni UMKM yang telah berkembang lama di desa tersebut. UMKM yang berada di Desa Badegan ini ialah pengolahan produk tempe, yang menjadi ciri khas dari Desa Badegan sendiri. Tempe sendiri terbuat dari kacang kedelai yang telah difermentasi dengan menggunakan ragi. Selain memproduksi tempe, Desa Badegan ini sebagian besar penduduknya ialah bermata pencaharian sebagai petani.
cuaca serta kondisi tanah di sana sangat mendukung untuk pertumbuhan padi serta jagung. Kondisi pendidikan yang ada di Desa Badegan memicu kelompok kami untuk membangun sebuah program kerja untuk mensejahterakan pendidikan yang ada di sana. Seringkali kita temui anak-anak yang berlagak kurang sopan ketika berada di tempat umum atau di sosial media. Untuk mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan bagi desa, kami mengusung tema dari Sustainable Development Goals nomor 4 yaitu Quality Education, di mana kami mengusung tema yaitu cyberbullying. Kami memberikan sosialisasi mengenai bagaimana anak dapat menghindari atau mengatasi adanya tindakan bully yang ada di sosial media. Quality education, di mana dalam perkembangannya, pendidikan tak hanya menitik pada ilmu terapan dan murni, namun kita juga perlu belajar mengenai nilai-nilai moral serta etika di dalam menjalin interaksi antar manusia, terutama dengan memperhatikan perkembangan globalisasi, di mana setiap perkembangannya teknologi dijadikan sebagai segala aktivitas manusia, di mana berpacu pada gadget. Sosialisasi mengenai cyberbullying atau bullying yang terdapat di sosial media dilakukan oleh salah satu tim KKN kami, di mana kami menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah yang baik untuk mengatasi serta mencegah adanya penyalahgunaan dalam penggunaan sosial media, terutama untuk digunakan sebagai bully. Kesadaran tentang bahasa Inggris di usia dini semakin hari memang semakin sedikit dengan stigma susahnya bahasa Inggris untuk dipelajari dan metode yang dinilai terlalu monoton. Oleh sebab itu, saya memanfaatkan celah istilah-istilah di game online untuk menarik minat para siswa. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti jerami, dedak padi, dan sekam. Pelatihan pembuatan pupuk Bekasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Undip dilakukan di rumah Pak Lasanto selaku Ketua Kelompok Tani Desa Badegan. Kegiatan pelatihan dihadiri oleh 18 petani. Bahan dari pembuatan pupuk Bekasi cukup mudah untuk ditemukan, yaitu jerami, sekam, dedak padi, tetes, dan EM4. Proses fermentasi pupuk Bekasi ini kurang lebih 1 bulan, dan campuran bahan harus diletakkan di tempat yang teduh. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini yaitu mensosialisasikan tentang pertanian organik kepada petani Desa Badegan. Arsip Emas merupakan sebuah pengenalan mahasiswa-mahasiswi KKN terhadap ibu-ibu PKK yang dilakukan di Balai Desa Badegan. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 20 ibu-ibu PKK yang mana kami memperkenalkan solusi terhadap cara penyimpanan arsip secara digital, yaitu melalui aplikasi Arsip Emas. Arsip Emas dapat mengurangi kerusakan-kerusakan terhadap arsip dan dapat mudah untuk dicari sewaktu-waktu dibutuhkan. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu agar ibu-ibu PKK dapat menyimpan arsip dengan baik dan benar. Perawat Cilik merupakan sebuah program pengenalan mahasiswi KKN kepada siswa-siswi SD 2 Badegan, yang mana kami memperkenalkan dan mengajarkan perawatan luka ringan seperti luka tusuk, sobek, baret, lebam, dan luka bakar dengan menggunakan peralatan yang sederhana yang dapat ditemukan di mana saja, misalnya dengan menggunakan kasa, plester, Desa Badegan tersendiri memiliki prevalensi stunting sebesar 70% balita mengalami pertumbuhan yang lambat. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Desa Badegan dikatakan mempunyai tugas besar dalam mengurangi kasus stunting. Dengan melihat serta mempertimbangkan data statistik desa, prevalensi stunting tersebut menjadikan Desa Badegan ini sulit untuk maju dan menjadikannya lebih fokus terhadap masalah-masalah kesehatan sehingga perlu ditangani untuk lebih lanjut. Namun, hal ini dapat diatasi dengan dimulainya secara langsung setiap komponen masyarakat dengan memenuhi gizi yang seimbang.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatasi prevalensi stunting di Desa Badegan merupakan suatu langkah penting dalam pencegahan stunting. Program stunting ini kami laksanakan dengan sistem door to door atau dari pintu ke pintu. Di sini kami dibantu oleh salah satu bidan yang ada di sana untuk melakukan pendataan dan juga evaluasi terhadap kinerja kami sewaktu kami melakukan sosialisasi. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Berkat adanya program KKN ini, kami menjadi memiliki pengalaman yang luas akan adanya sosialisasi, kegiatan desa, bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di desa. Hal itu menambah wawasan serta pengalaman kami melalui program-program kerja yang telah berhasil kami implementasikan dan juga kami terapkan di desa. Tentunya kami berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dan juga telah memberikan rahmat kepada kami untuk kemudian kami melaksanakan program-program kerja dari KKN ini dengan baik dan lancar. Terima kasih pula untuk memberikanku secercah harapan untuk mewujudkan cita-cita dalam membuat suatu program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kali ini program kerja KKN Tim 2 yang berlokasi di Desa Badegan, Margorejo Pati telah usai. Namun, meskipun demikian, dedikasi kami akan terus tumbuh dan akan terus berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kedamaian bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kisah kami KKN Tim 2 Universitas Diponegoro